Halo, selamat pagi. Oke, teman-teman, sambil nunggu. Oke, selamat pagi. Apakah suara saya udah kedengeran? Oke, selamat pagi teman-teman. Hai, hai, hai. Selamat datang di Live Share Your Passion. Perkenalkan, nama saya Kusuma Dewi. Saya adalah leader dari Oriflame Bali. Saat ini adalah salah satu bagian dari Top 15 Oriflame Bali dan juga Top 50 Oriflame Indonesia. Dan hari ini bersyukur banget dan merasa terhormat banget mendapatkan tugas dari Oriflame untuk mengisi Share Your Passion live Facebook Marathon. Nah, teman-teman, suara saya udah jelas kan ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar dengan clear sharingnya. Dan tema saya hari ini adalah seperti di layar, itu adalah gambar Success Plan Oriflame. Saya yakin teman-teman yang join Oriflame dan mau nekunin Oriflame saat ini pasti udah pernah ya lihat gambar ini. Jadi tema saya hari ini teman-teman, gimana sih tipsnya biar kita bisa bertumbuh di Success Plan Oriflame. Nah, siapa yang di sini saat ini baru mulai mau nekunin Oriflame? Dan siapa yang di sini mungkin baru mendapatkan untung langsung atau baru berada di level member 0% mungkin 3%. Nah, teman-teman, saya sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman yang terutama baru mau menekuni bisnis Oriflame. Pertanyaan yang sering banget diajuin ke saya adalah, Kak, gimana sih caranya biar kita itu terus menerus semangat buat bisa ngerjain to-do list buat naik level di Oriflame. Nah, mungkin teman-teman ngalamin hal yang sama juga ya. Siapa sih yang pernah ngalamin semangatnya up and down? Ya, kalau pernah mungkin bisa ketik di kolom komen gitu ya. Kadang suatu hari mood kita bagus, terus kita jadi kenceng usahanya, kenceng kerjanya. Tapi besokannya kita lemes, terus akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngerjain bisnisnya sama sekali. Nah, di sini saya mau berbagi tips gimana teman-teman biar bisa kerjanya tuh stabil sehingga teman-teman lebih mudah untuk bertumbuh di success plan-nya Oriflame. Nah, mungkin kurang jelas ya tulisannya, tapi akan saya bacain. Nah, motivation is what gets you started. Motivasi itu yang bikin teman-teman mulai. Tapi yang bikin teman-teman bisa jalan terus pada akhirnya bukanlah motivasi, tapi yang saya sebut habit. Habit is what keep you going. Jadi teman-teman di bisnis ini nggak bisa, menurut saya, kalau kita mau mencapai hal besar, mau melakukan perubahan besar dalam hidup ini di bidang apapun, dan salah satunya di Oriflame, misalnya teman-teman pengen banget nih naik level, pengen banget ngenaikin bonus gitu ya, nggak cukup hanya mengandalkan, karena sebagai manusia udah settingan kita gitu ya, yang namanya mood dan motivasi diri itu akan selalu fluktuatif alias naik turun. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Itu hal yang alamiah banget dialamin manusia. Apalagi sehari-hari pekerjaan kita di Oriflame ini nggak selalu hal yang dihadapi itu menyenangkan, bener nggak? Malah kadang-kadang banyak yang bikin down seperti itu, terutama untuk yang baru-baru mulai. Misalnya kadang kita ngalamin penolakan gitu ya, dan penolakannya nggak 1-2, bisa puluhan dalam sehari. Kalau kita nawarin orang, banyak yang cuma baca penawarannya kita tapi nggak bales, contoh-contohnya seperti itu. Terus kita punya member, mungkin membernya banyak tapi banyak yang vakum, nggak aktif. Jadi banyak hal yang akan bikin motivasi kita itu turun, naik turun dalam sehari. Nah,
Jadi kalau ngandelin motivasi aja, kita akan susah banget buat berhasil di bisnis ini. Sebaiknya yang kita andelin bukan motivasi, tapi yang saya sebut habit, kebiasaan. Nah, habit di sini maksudnya apa sih? Apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu adalah contohnya kebiasaan sikat gigi. Contoh sikat gigi, apakah kita dari bayi baru lahir, kita udah auto membawa kebiasaan menyikat gigi setiap hari? Kan enggak, ya kan teman-teman? Jadi hal sederhana seperti menyikat gigi kita setiap hari. Kenapa kita bisa punya habit menyikat gigi setiap hari? Karena kita melakukan hal itu terus menerus berulang-ulang direpetisi sampai akhirnya udah ke pattern gitu ya di pikiran kita bahwa yang namanya bangun pagi harus raup muka, sikat gigi, baru kita beraktivitas mandi, baru kita keluar rumah atau aktivitas sehari-hari. Dan meskipun nggak kemana-mana, walaupun kita lagi WFH ya sekarang, work from home, pasti kita meskipun nggak kemana-mana tetap ngerasanya nggak enak kalau nggak sikat gigi setiap hari. Bener kan teman-teman? Kenapa? Karena udah jadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Nah kalau udah kebiasaan, sudah jadi sebuah habit, tanpa perlu motivasi dan semangat, teman-teman auto akan melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, jadikan seperti itu. Jadi jangan ngandelin semangat, tapi jadikan tugas-tugas ngerjain Oriflame itu sebagai sebuah habit. Kalau udah jadi habit, otomatis nanti hasil itu akan selaras ngikutin habit yang kita punya. Nah, kebiasaan apa sih yang penting buat bertumbuh di Success Plan Oriflame menurut saya? Nah, yang pertama teman-teman, habit yang pertama adalah habit nawarin orang baru peluang bisnisnya Oriflame. Itu habit nomor 1 yang wajib kita install di dalam diri kita. Nah, kenapa ini saya taruh nomor 1? Karena kalau mau bonusnya naik di Oriflame, kuncinya kita harus orangnya nambah, member aktif di jaringan kita itu nambah. Member aktif di jaringan kita akan nambah hanya jika kalau kita rajin nawarin orang baru. Bener nggak sih? Nah, banyak yang pengen nih bonusnya naik, banyak yang pengen levelnya naik, tapi habit prospek orang barunya nggak ditanamkan dalam dirinya. Jadi, banyakan scrolling Facebooknya, banyakan buka Instagramnya, tapi kerjaannya nyerap ilmu doang, lupa prospectingnya gitu. Nah, jadi habit yang menurut saya paling penting nomor 1 untuk bertumbuh itu habit prospek orang baru gitu ya. Kalau di buku Sarpio-nya Oriflame, buku Sarpio itu adalah sistem yang di riset Oriflame dari member-membernya yang paling berhasil di seluruh dunia. Member Oriflame yang top leader banget, minimum mereka itu cerita kepada orang baru secara antusias minimum 3 sehari. Nah, seperti itu. Jadi dalam sebulan 3 kali 30, seenggak-enggaknya dia nawarin orang baru tuh 90 dalam sebulan. Mereka akhirnya rekrutannya jadi banyak, timnya nambah terus, dan akhirnya bonusnya dan levelnya di Success Plan Oriflame juga meningkat. Nah, habit yang kedua yang menurut Noni penting setelah merospek orang baru adalah habit membina. Jadi, seperti kita tahu ya, merekrut aja, terus orangnya nggak diapa-apain, tentunya hasilnya biasanya akan beda ketimbang kita rekrut, terus orangnya benar-benar kita ajarin dari dasar. Kita kasih tahu contohnya cara ngecek harga member, katalog bulan ini apa, welcome sebagainya, hal-hal dasar tentang Oriflame yang penting diketahui para anggota baru. Nah, itu habit kedua yang menurut Noni perlu banget ditanemin untuk growing di Success Plan. Dan habit nomor 3 tentunya jangan lupa ngerawat member yang udah ada. Pokoknya intinya 3 kegiatan ini sebenarnya yang penting menurut Noni buat bertumbuh di Success Plan Oriflame. Nah, hari ini Noni mau berbagi gimana caranya menginstal habit baru. Karena kalau kita install habit baru kan otomatis hasilnya akan beda.
hasilnya beda, nanti success plan yang kita idam-idamkan pasti kita bisa dapat levelnya. Nah, Noni punya rumus yang Noni sebut rumus 166. Ada yang pernah dengar nggak ya rumus 166? Nah, jadi menurut penelitian dari sebuah profesor di London, saya lupa namanya, ada di handphone saya ya. Jadi ada seorang yang meneliti, seorang yang mendalami di psikologi, ternyata untuk sebuah kebiasaan baru itu terbentuk dan terpattern di dalam diri kita butuh waktu sekurang-kurangnya 66 hari alias 2 bulan untuk kita misalnya kita saat ini belum punya habit prospecting, jadi masih prospectingnya males-malesan gitu ya, prospectingnya kalau lagi mood, prospectingnya kalau lagi semangat gitu ya. Nah, kalau masih kayak gitu kan pasti hasilnya akan nggak stabil gitu ya, karena kita kerjanya masih pakai mood. Nah, kita misalnya mau ngerubah habit prospectingnya kita. Kita lakuin prospecting setiap hari, minimum supaya jadi habit itu harus terus setiap hari dilakuin sekurang-kurangnya nggak putus selama 2 bulan alias 66 hari tadi. Setelah kita lakuin, baru nanti akan terbudaya gitu ya di dalam diri kita, akan menjadi sebuah kebiasaan baru dalam diri kita. Nah, kalau udah jadi kebiasaan, nanti enaknya adalah kita nggak lagi perlu ngandelin motivasi, nggak perlu lagi baca-baca buku dulu biar semangat gitu ya, atau nontonin upline dulu, Kak semangatin saya, nggak perlu. Kenapa? Karena jadi habit, teman-teman auto kayak ilustrasi gosok gigi tadi, ngerasa nggak enak kalau nggak ngelakuin gitu ya. Jadi bawaannya pengen, ada yang kurang kalau teman-teman nggak ngerjain itu. Nah, dan kenapa saya nulis 166 gitu ya, 66-nya adalah 66 hari ya, alias 2 bulan. Nah, kenapa 1? Nah, menurut riset juga, untuk nanam habit sebaiknya, tadi kan saya bilang habit yang diperluin buat berkembang di success plan itu 3 ya. Jadi habit memprospek, habit membina, dan habit merawat member yang udah ada. Nah, kadang-kadang kita itu pengen langsung perfect gitu ya, langsung sempurna. Oke, aku mau ubah semuanya langsung sekaligus. Aku 3-3-nya masih males-malesan, misalnya kayak gitu. Aku mau prospeknya rajin, terus aku harus rajin membina, dan aku harus rajin follow up setiap hari. Nah, kadang-kadang kalau kita pernah nggak sih teman-teman, oke aku mau berubah, terus langsung berubahnya drastis gitu ya. Jarang bangun pagi, bangunnya jam 9 setiap hari. Terus aku mau bangunnya jam 5, terus habis jam 5 biasanya nggak pernah masak, selalu GoFood. Habis aku langsung masak. Pokoknya langsung drastis dari kebiasaan sebelumnya. Nah, biasanya yang terjadi adalah itu akan bertahan sebentar, paling 7 hari, 8 hari, habis itu teman-teman akan balik ke pattern lamanya. Nah, saya tulis di sini 166. Kenapa? Kalau merubah habit, satu-satu. Jadi satu habit dulu, lakuin itu 2 bulan gitu ya, 66 hari, udah terbiasa, udah rutin jadi kebiasaan, barulah teman-teman bergerak ke habit yang lainnya seperti itu. Nah, dan terakhir teman-teman, saya mau tutup sharing di Share Your Passion Live ini dengan quote ini. Pertama, first we make our habit. Pertama kita milih mau bikin habit apa yang mau ditanam dalam diri. Tapi sesudah kita menginstal habit itulah yang nanti yang akan nentuin apa yang akan kita dapetin. Nah, pesan penutup dari saya untuk live Share Your Passion sesi siang ini, teman-teman, kadang orang-orang terlalu berfokus pada hasil yang dipengenin di bisnis Oriflame. Contoh, aku pengen yang ini, aku pengen jadi diamond, aku pengen punya mobil, aku pengen keluar negeri, dan lain sebagainya. Tapi terlalu intens memikirkan apa yang dipengenin ya, tapi lupa sama habit apa yang perlu dikerjain setiap hari, bikin teman-teman nanti biasanya sehari-hari jadinya terlalu fokus ke apa yang belum dipunyai gitu loh.
aduh aku belum diamond, kok aku belum nyampe, kok bonusku segini-segini aja. Akhirnya banyak waktu yang terbuang itu untuk menyesal, merenung, kok nggak nyampe-nyampe sih, orang kok udah sampai level A, B, C, aku kok di tempat aja. Kalau teman-teman terlalu fokus ke hasil aja gitu ya, tapi lupa sama habit yang harus dibangun, itu biasanya jadinya waktu berlalu terus tapi progres nggak ada. Tapi sebaliknya kalau teman-teman fokus ke habit, teman-teman fokus merubah habit, tidak terlalu pusing dengan hasil gitu ya. Aku pokoknya fokus memperbaiki diriku, memprogres diriku. Yang biasanya males prospek, rajin prospek dulu. Nggak mikirin macam-macam dulu. Aku benahin habit prospekku dulu. Biasanya orang-orang yang fokus ke merubah habit, merubah kebiasaan, secara otomatis karena dia merubah tindakan, hasilnya itu otomatis ngikutin. Nah, segitu teman-teman yang bisa saya bagiin. Kalau teman-teman tertarik ngobrol lebih lanjut soal habit ini, bisa temenan sama saya di Facebook, bisa juga temenan sama saya di Instagram saya @mrskusumadewi. Good luck buat kita semua untuk bertumbuh bersama-sama di Success Plan Oriflame. See you!